Sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat sampah yang berdampak penting terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta dapat menurunkan citra pariwisata apabila tidak dikelola dengan baik dan tuntas. Nggak ada cara lain. Bapak-bapak ini mesti bersyukur nih, saya mau galak urusan begini. Kalau enggak, ini akan menjadi ancaman masa depan Bali. Pasal 98. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilakukannya baku mutu, maka dia akan dikenakan pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Dendanya minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Atas nama pemerintah Kabupaten Badung dan seluruh masyarakat Badung, saya mengucapkan selamat datang di pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur Bali dan Bapak Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait permasalahan sampah yang kita hadapi saat ini, serta kebijakan dan program strategis dalam pengelolaan sampah ke depan di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Kehadiran langsung Bapak Gubernur Bali dan Bapak Direktur sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam menyikapi kondisi darurat sampah yang berdampak penting terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta dapat menurunkan citra pariwisata apabila tidak dikelola dengan baik dan tuntas. Oleh sebab itu saya memandang pertemuan hari ini sangatlah penting sebagai langkah awal bagi pelaku usaha sektor pariwisata untuk segera melaksanakan kebijakan program pemerintah dalam mengelola sampah, khususnya yang bersumber dari kegiatan usaha hotel, restoran, dan Bapak Gubernur yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Badung adalah salah satu pintu masuk pariwisata Badung, dan Kabupaten Badung adalah merupakan satu daerah yang menjadi pusat terbangunnya akomodasi di Badung, di Bali. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara baik maupun domestik dari tahun ke tahun selalu mencapai rata-rata pertumbuhan 11% total. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Statistik Provinsi Bali pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kabupaten Badung mencapai 6.434.123. Selanjutnya pada tahun 2025 mencapai 7.153.893. Perbandingan year on year pada triwulan pertama tahun 2025 sebanyak 1.468.142 kunjungan wisatawan jika disandingkan dengan triwulan pertama pada tahun 2026 sebanyak 1.515.082 orang. Terjadi kenaikan sebesar 16.940 kunjungan dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,13%. Perkembangan kepariwisataan Badung secara nyata memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 70% PAD Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran. Pariwisata Badung menjadi generator utama ekonomi daerah yang juga menarik minat bagi para penanam modal untuk berinvestasi
di berbagai sektor usaha, terutama di sektor pariwisata. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi investasi dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 138,7%. Pada tahun 2023, realisasi investasi di Kabupaten Badung mencapai 9,3 triliun rupiah dan meningkat signifikan menjadi 22,2 triliun rupiah pada tahun 2025. Sekitar 51,8% investasi yang masuk ke Provinsi Bali berlokasi di Kabupaten Badung, terutama di sektor pariwisata. Berbagai potensi dan keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Badung dengan infrastruktur yang cukup memadai tumbuh berkembang menjadi pusat kegiatan nasional atau PKN dan aglomerasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan multiplier efek yang sangat luas. Oleh sebab itu, potensi kepariwisataan Badung haruslah kita kelola dengan serius, profesional dan berkelanjutan. Jangan sampai sumber utama perekonomian daerah dan berkelanjutan usaha yang sudah dibangun dengan investasi tinggi di Kabupaten Badung mengalami penurunan kualitas dan kinerja. Sudah menjadi konsekuensi logis bahwa berkembangnya Kabupaten Badung menjadi magnet meningkatnya migrasi penduduk tidak hanya warga negara Indonesia, bahkan termasuk warga negara asing untuk mengembangkan usaha sekaligus tinggal di Kabupaten Badung. Apalagi di beberapa negara, kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak kondusif menjadikan Bali sebagai pilihan yang nyaman dan aman untuk berwisata dan bisnis. Hal ini di satu sisi berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah, namun di sisi lain menyebabkan meningkatnya beban terhadap infrastruktur wilayah dan tekanan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut bisa dilihat dari mulai munculnya berbagai persoalan antara lain kemacetan, ketersediaan air bersih, banjir, sampai masalah sampah yang belakangan ini sangat merusak estetika dan mencoreng citra pariwisata Bali. Jika kita tidak segera mengambil langkah-langkah strategis dan berbenah di berbagai aspek, maka tidak menutup kemungkinan wisatawan akan mengurungkan niatnya berwisata ke Bali. Berangkat dari berbagai persoalan itulah, maka saya bersama Bapak Wakil Bupati, Bapak Bagus Ali Sucipto, menetapkan visi 5 tahun ke depan ini fokus pada sektor kepariwisataan dengan mengangkat visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan pada nilai-nilai dan sakti lokal Badung. Guna mewujudkan visi tersebut, kami telah merancang berbagai program strategis di bidang infrastruktur. Dan bisa sampaikan bahwa sejak kami dilantik menjadi bupati bersama Pak Wakil Bupati Pak Bagus Ali Sucipto, sebagaimana visi kami di tahun 2025, per tanggal 20 Februari kami dilantik secara resmi menjadi bupati dan wakil bupati di Badung. Dan perubahan 2025, Bapak Gubernur kami sudah merancang anggaran untuk mulai melakukan penataan dan pembebasan lahan dalam upaya membangun infrastruktur jalan di Badung. Salah satu isu yang sering muncul belakangan ini adalah bagaimana kemacetan di sepanjang GWK, bagaimana kemacetan di Berawo, Setarcari, bagaimana kemacetan di seputar Lengkap Selatan, Nusa Dua. Berangkat dari kondisi itulah maka 2025 kami berketapan hati bersama Pak Wakil Bupati merancang untuk mulai mengawali melakukan pembebasan lahan dan dilanjutkan di 2027 dengan 3 ruas jalan, yaitu untuk mengatasi kemacetan GWK, membuat jalan tingkat barat dari Ayana menuju Uluwatu, dan dari Unut menuju Uluwatu, dan dari Puri Gading menuju Kuala. Ini semua kita buka akses dalam rangka untuk memudahkan akses wisatawan menuju destinasi pariwisata internasional di Pulau Uluwatu. Yang kedua, kami juga menata di sepanjang di Berawo, di Bubenar, di mana kita lihat bahwa kemacetan yang sangat menjadi bottleneck buat kita semua, dan ini menjadi satu tantangan buat kita semua. Kita membangun ruas jalan dan di perubahan 2025 kita juga melakukan pembebasan lahan. Dan di 2026 ini langsung kita akan langsung konstruksi terhadap 3 ruas jalan itu dengan total anggaran 2,6 triliun. Itu satu bukti bahwa kami bersama Pak Wakil Bupati Pak Bagus Ali Sucipto benar-benar ingin merubah daripada kondisi Bali khususnya di Badung ini
dengan upaya untuk mendorong meningkatkan pertumbuhan infrastruktur jalan dalam upaya kami untuk mendorong meningkatkan carrying capacity, sehingga dengan harapan nanti akan semakin banyak sebagaimana yang disampaikan tadi adalah terjadi satu peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan investasi di Bandung, dan itu akan berdampak kepada peningkatan lapangan pekerjaan dan juga akan berdampak multiplier effect dalam rangka memberikan kesempatan kerja, menumbuhkan pendapatan, sekaligus akan menumbuhkan daya beli dan akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Bandung secara khusus dan mungkin Bali secara umum. Kita berikan tepuk tangan. Di samping itu juga Pak Gubernur perlu saya sampaikan bahwa sebagaimana isu-isu strategis yang saya sampaikan, di samping kemacetan, masalah ketersediaan air bersih, sementara Pak Gubernur sekarang di Bukit sudah mulai teraliri air. Di Bukit sudah mulai teraliri air. Dalam rentang waktu 1 tahun kepemimpinan Adi Cipta sudah mulai teraliri. Yang kedua, kami juga menyadari bahwa kondisi kami dengan kondisi existing infrastruktur yang sangat-sangat terbatas, terutama di daerah pariwisata dan khususnya Kuta yang sebagai ikon daripada pariwisata Bandung. Kami juga sedang mendorong untuk pembangunan infrastruktur sentra-sentra parkir. Dengan memulai di 2005 kami sudah mulai melakukan pembebasan lahan, termasuk di Pantai Segara kami sudah membebaskan 42 aro dengan 100 sekian miliar kami habiskan. Sementara 2026 perubahan ini kami juga akan membebaskan lagi di Median untuk menjadi kantong parkir, termasuk juga sementara kita akan juga bebaskan secara bertahap di Bani Ada yang sangat saya lihat tempatnya kosong, dan itu akan sebagai tempat parkir untuk menjaga kawasan sepanjang parkir itu tidak boleh ada parkir sepanjang jalan. Saya kira dengan upaya itulah yang kita akan bisa lakukan untuk memulai meminimais kekronitan bottleneck kemacetan yang ada di seputaran destinasi pariwisata yang ada di Bandung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu guna mewujudkan visi tersebut kami telah merancang dan kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah, dan seiring dengan hal itu juga kita ketahui bersama oleh kebijakan pemerintah pusat dan khususnya Bali, Bandung dan Denpasar. Dalam saat ini, dalam kondisi data sampah ini, kami dilakukan dengan melakukan tidak diperbolehkan lagi menerapkan open dumping terkait dengan pengolahan sampah. Oleh karena itulah maka sejak 1 April 2026 operasional TPA Suwung sangat ketat hanya menerima sampah anorganik dan residu, sementara sampah organik tidak boleh masuk. Melihat perkembangan kondisi terakhir yang sangat kewalahan dalam mengelola sampah organik, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kelonggaran bisa masuk ke TPA Suwung 2 kali seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Sedangkan sampah organik dan residu hanya diberikan hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan khusus hari Rabu TPA Suwung tidak operasional dan tidak menerima pilihan sampah karena dilakukan pemeliharaan akses menuju tempat pengelolaan sampah. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha akan memilah dan mengolah sampah secara mandiri, ternyata telah menunjukkan kesadaran perubahan budaya yang sangat signifikan. Lompatan budaya yang luar biasa dari pola kumpul, angkut, buang dengan sampah tercampur menjadi pola kumpul, pilah, kelola sampah berbasis sumber, terutama sampah organik. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, seluruh komponen kami dilibatkan dari ASN, Lurah, Penukar, Benisada, lingkungan, dan badan adat, dan Satgas Sampah Desa Kelurahan, termasuk organisasi kewanitaan yang ada di Bandung untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan mengawasi pelaksanaan buang sampah di Kabupaten Bandung. Pada kesempatan baik ini, berkenan saya melaporkan kinerja buang sampah di Bandung ini sebagai berikut. 1. Volume timbulan sampah di Kabupaten Bandung mencapai lebih kurang 876,1 ton per hari. Komposisi sampah dominasi oleh sampah organik sebesar 65% dan sampah anorganik sebesar 25% dan residu sebesar 10%. Yang kedua, sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga
dan dari pemukiman penduduk mencapai 55,9%. Selanjutnya, hotel mencapai 25,9%, restoran dan kafe mencapai 15,5%, serta sampah lainnya dari berbagai sektor termasuk sampah liar mencapai 20%. Kondisi ini menggambarkan lebih dari 40% sampah non rumah tangga di Badung ini berasal dari sektor horeca. Bapak Gubernur, ini kelihatannya 40% lebih sampah yang ada di Badung ini bersumber dari hotel, restoran, dan kafe. Tadi sebelum kita memasuki ruang ini, saya sempat berkeliling dengan Pak Gubernur dengan beberapa undangan. Saya lihat ada beberapa produk yang mampu mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya kira pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau kepada teman-teman pengusaha, khususnya hotel, restoran, kafe, untuk memulailah mulai dari CSR-nya yang ada itu mulai dibeli alat-alat yang bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Saya bukan bermaksud promosi, mohon maaf Pak Kadis Lingkungan Hidup yang saya hormati, saya lupa tadi, mohon maaf Pak Kadis, saya nggak lihat gelap soal tadi Pak. Jadi saya mohon melalui kesempatan ini, Sejen Pak Gubernur juga, bahwa yang mau ialah pengusaha-pengusaha hotel, restoran, kafe dari CSR yang ada itu mulailah belilah ada salian pengolahan sampah yang bisa dengan hitungan 5-6 jam dari organik itu menjadi kompos. Kalau itu bisa dilakukan oleh semua hotel, restoran, kafe di Badung, saya kira 40% sampah di Badung sudah teratasi di hulu. Bagaimana Bapak Ibu semua yang hadir bersama horeca, siap? Siap? Saya kira masing-masing perusahaan kan ada CSR-nya. Tidak usahlah dibawa kemana-mana dulu karena ini kondisi kita dalam sampah ya Pak Gubernur ya. Ya boleh, Pak Gubernur sudah ambil juga berarti sejalan juga sama idenya. Jadi ayolah kita beli produk. Tapi saya bermaksud bukan bermaksud promosi ya. Saya lihat ada di sana ada beberapa somia ya yang bisa saya lihat mengolah sampah dari organik menjadi kompos. Ini luar biasa. Kalau semua horeca yang ada di Badung seperti itu, maka saya pastikan angka 40% seperti apa yang saya sampaikan itu akan bisa dilakukan. Yang ketiga, perumahan sampah yang dikelola di hulu menggunakan komposter dan turbo modern. Ini mencapai lebih kurang 293,5 ton per hari. Di tengah dan yang di tengah mulai TPS 3R di masing-masing desa dan kelurahan itu mencapai lebih kurang 231,5 ton per hari. Dan di hilir khususnya di TPS Tinggi Tani ada di Padang Seni, termasuk ada TPS 3R Bualu, itu mencapai sekitar lebih kurang 136 ton per hari. Jadi total volume sampah yang sudah terkelola di Badung ini mencapai lebih kurang 661 ton per hari. Itu yang sudah terkelola. Jadi terbaik itu dari hulunya, dari tong komposter, dari dari turbo modern, termasuk TPS 3R yang ada di masing-masing kelurahan, termasuk TPSD yang ada Padang Seni dan tadi dan mungkin yang ada di Walu juga. Itu 661 ton per hari. Yang keempat, pengiriman sampah ke TPS umum turun dari 290 ton per hari pada Januari 2006 menjadi 203 ton per hari pada April 2026. Jumlah retase armada ke TPS juga turun dari 3.032 armada menjadi 2.268. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan dan pengolahan di Sumber sudah mulai memberikan dampak nyata, meskipun belum optimal, yang disebabkan masih terdapat perilaku tidak memilah sampah dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha. Yang kelima, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan mulai tanggal 15 Maret sampai dengan 5 Mei 2025, telah diberikan sosialisasi dan edukasi mencapai 10.928 sasaran dengan komposisi rumah tangga mencapai 97.433 KK atau 89%, dan pelaku usaha mencapai 12.495 usaha atau 11%. Ini saya kira untuk di sektor horeca ini harus perlu ditinjau terus lagi. Sekarang kita baru mencapai 11%. Tapi kalau itu bisa dilakukan seperti apa yang saya sampaikan, itu mungkin
akan secepatnya bisa, tidak menunggu dari per tanggal 31 Juli lagi, itu semua bisa kita beratasi. Dan dari total jumlah KK di Kabupaten Badung yang mencapai 141.719 KK menunjukkan kinerja signifikan dengan aset akuisisi sederhana ini berikut. Kepemilikan sarana sampah terpilah mencapai 65% dari total KK di Badung. Yang kedua, pemilahan sampah untuk rumah tangga mencapai 76% dari total jumlah KK di Kabupaten Badung. Jumlah KK di Badung 141.000 lebih. Sedangkan yang kecil sudah mengolah sampah organik sampai 69% dari total KK di Kabupaten Badung. Sementara dari sektor usaha mereka yang sudah didata mencapai 5.168 usaha dengan rincian 465 usaha akomodasi hotel dan villa dan 4.703 usaha restoran, kafe, dan rumah makan dan warung. Kinerja pengolahan sampah di sektor Horeca secara rinci dapat saya laporkan sebagai berikut. Usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 256 usaha, baru 52,7%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu ada 1.937 usaha, sekitar 41,2%. Sedangkan kepemilikan tong sampah terpilah untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 288 usaha. Ini masih kecil sekali, 58,2%. Sedangkan restoran, usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu jumlahnya sebesar 2.049 usaha, itu sebesar 43,6%. Kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk usaha hotel yang sudah memilah sampah mencapai 155 usaha atau sekitar 31,3%. Dan usaha restoran, kafe, dan rumah makan atau warung itu sebesar 1.039 usaha, yaitu sekitar 22,1%. Kerjasama pengolahan sampah organik dengan pihak ketiga mencapai 2.881 usaha atau sekitar 55,4%. Sedangkan diolah mandiri mencapai 1.194 usaha, sekitar 23,0%, dan tidak diolah mencapai 1.123 usaha atau sekitar 22,6%. Berdasarkan hasil pendataan di atas, meskipun belum terdata seluruhnya usaha mereka yang terdapat di Kabupaten Badung, namun sudah menggambarkan indikasi bahwa kinerja pemilahan sampah di sektor Horeca hanya mencapai 52,7%, dan yang mengolah sampah organik secara mandiri hanya 23,0%, dan yang lebih miris lagi adalah kepemilikan sarana pengolahan sampah organik untuk sektor Horeca rata-rata hanya 26,7%. Ini masih rendah sekali. Sekarang perlu digenjot terus seperti apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang penting ada keseriusan, ada kesadaran, karena bagaimanapun juga kita harus bersama menjaga tantangan pariwisata kita untuk bagaimana tetap pariwisata kita sustain sebagaimana harapan kita bersama. Hal ini tentu akan menjadi masalah serius apabila pelaku usaha di sektor Horeca tidak segera melakukan langkah-langkah pemilahan sampah, menyediakan sarana pengolahan sampah organik secara mandiri, dan mengolah sampah organik menjadi kompos dan dengan teknologi yang efektif. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, sektor Horeca adalah kekuatan sekaligus tantangan terbesar kita dengan jumlah mencapai 33.739 unit usaha, cukup besar sekali. Sektor ini menjadi motor ekonomi Badung, namun juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, kumpul, angkut, buang, sampah tidak hilang, hanya berpindah tempat. Oleh karena itulah saya tegaskan pada kesempatan ini yang pertama, seluruh hotel, restoran, dan kafe wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Ini penting saya sampaikan, wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Yang kedua, sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, salah satu ada alat, ada Sonia, ada beberapa juga tadi, kita tuh bisa mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampah organik wajib diolah di tempat masing-masing dan tidak boleh dibuang ke TPA.
Saya tegaskan tadi, tidak boleh dibuang ketiga. Yang ketiga, wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Wajib mengurangi plastik sekali pakai secara nyata. Dan yang keempat, wajib memiliki sistem pengolahan sampah yang jelas dan terverifikasi. Berarti apa yang sudah dilakukan, salah satu saya lihat Pohe Potato Head sudah melakukan pengolahan sampah secara mandiri, dan ada beberapa juga unit usaha yang ikut gabung. Saya kira kalau semua usaha-usaha yang ada di Badung ini, yang ada di Sulawesi Selatan ini melakukan seperti itu, saya kira persoalan sampah ini dalam rentang waktu ini saya bisa selesai. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, kita jangan menunggu lagi 31 Juli lagi. Kita harus tuntas. Kalau salah satu isu tantangan kita terkait dengan keberadaan masyarakat dalam masalah sampah. Dan yang kelima, seluruh pelaku usaha wajib mengisi data pengolahan sampah secara lengkap. Tanpa data, tentu kebijakan tidak akan tepat sasaran. Dan saya sampaikan, pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sanksi diberikan kepada yang tidak patuh. Ini kita serius ini. Maka hari ini juga Gakum datang. Ini kita menunjukkan tidak hanya sekedar pembinaan, pengawasan, tetapi kita akan langsung paralel, inline, kita akan langsung ke belakang penegakan hukum, terutama terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Bahkan pemerintah Kabupaten Badung selain memberikan sosialisasi dan edukasi, juga telah melakukan pengawasan dan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengolahan sampah di bidang mereka. Berdasarkan hasil pengawasan dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 300 usaha kegiatan mereka yang diawasi. Ini 300 usaha yang sudah menjadi pemantauan daripada Gakum Lingkungan Hidup. Dan telah dikeluarkan sanksi administratif paksaan pemerintah sebanyak 48 usaha atau kegiatan. Jadi ini benar-benar kita serius, tidak hanya anak-anak gaya, tentu akan dibarengi dengan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum bagi pelanggar pengolahan sampah seperti membuang sampah liar, tidak memilah sampah, atau melakukan pembakaran sampah juga masih dilaksanakan setiap hari Jumat, melibatkan seluruh ASN. Ini lingkungan ke pemerintah Kabupaten Badung. Pak Gubernur, setiap hari Jumat seluruh ASN di Badung turun. Walaupun saya tahu hari Jumat itu kan kita sekarang 4 hari kerja, Pak, tapi hari Jumat kita jadikan hari yang kelima untuk survei ke lapangan. Dan sekarang bukan hanya kita melakukan edukasi, tapi juga langsung kita akan memberikan penegakan. Karena kita berharap target deadline 31 Juli ini kita akan bisa capai di Badung ini. Dan juga saya sampaikan bahwa ditemukan pelanggaran sebanyak 225 kasus, baik dari masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah diberikan sanksi, peringatan tertulis, dan membuat surat pernyataan. Dari semua pelanggaran tersebut, sebanyak 2 kasus sudah diproses melalui sidang piring di Pengadilan Negeri Denpasar. Dan ke depan tentu saya akan menargetkan 1, penurunan sampah ke TPS umum harus menurun secara signifikan, dan pemilahan 100% dari sumber serta pengurangan sampah organik minimal 50%. Dan sistem pengolahan sampah terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Badung ini. Dan juga dapat saya informasikan juga bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah membuat skema pengolahan sampah jangka pendek menjelang penutupan total TPS pada tanggal 1 Agustus 2026 dengan skema jangka menengah sebagai berikut. Skema jangka pendek antara lain melakukan take over atau skema outsourcing pada beberapa area pengangkut sampah yang tidak dilayani oleh jasa sekolah pengelola sampah swasta. Ini betul saya sampaikan Pak Gubernur bahwa ada beberapa area yang memang selama ini tidak tersentuh oleh sampah swasta, Pak. Sehingga mau tidak mau kita take over untuk melakukan satu penanganan serius yang akan dilakukan oleh tim kita di Dinas Lingkungan Hidup. Saya kira ini sudah bergerak, Pak, dengan kita sudah menyiapkan outsourcing, termasuk ada penambahan armada untuk mempercepat akselerasi daripada penanganan sampah. Jangan sampai ini berceceran, Pak, sampah-sampah sepanjang jalan. Nah, kalau ini kita tidak lakukan seperti itu, saya kira tidak salah kalau kita lihat di media ada banyak berceceran sampah. Nah, malah terakhir kemarin Pak Wakil Bupati kami dengan jajaran sudah turun ke Kuta dengan Pak Ketua DPR. Karena mohon maaf, Kuta ini menjadi salah satu yang sangat menjadi bottleneck kami, Pak. Dan saya Soekarno saya lihat cukup berhasil, dan Pak Wakil dengan jajaran Pak Ketua DPR juga saya lihat sudah mulai ada satu kesadaran. Karena bagaimanapun juga ini Kuta ditambah dengan pendatangan cukup banyak sekali. Soekarno dari hasil laporan ternyata Kuta ini sudah 100% ya, sudah kita berikan
bag komposter. Malah kami sudah pengadaan bag komposter sekitar 87.000 lebih yang sudah kami sebarkan ke seluruh kakak yang ada di Kabupaten Badung ini. Jadi yang kedua juga kami melakukan pengadaan mesin RDF. Ini juga secara paralel, kita tidak diam, kita juga menyiapkan RDF, mesin RDF untuk bisa mampu mengatasi pengolahan sampah 300 ton per hari. Sementara Pak Asisten ya Pak Kadis, saya kira ini sudah berproses ya. Kata Allah untuk pengadaannya Pak Gubernur, sehingga dalam rentang waktu mungkin tidak sampai Juni ya. Juni kita sudah running RDF itu. Sementara tidak sampai tanggal 31 Juli kita sudah bisa penanganan sampah organik 300 ton per hari, sehingga akan semakin meminimais jumlah sampah yang ada di TPS Badung. Dan juga kita pengadaan bag komposter sebagaimana yang saya sampaikan tadi sudah 87 lebih, dan pengadaan tong komposter, saya kira tong komposter cukup banyak di Badung, sekitar 11.000 Pak kurang lebih. Dan dari desa kelurahan sudah sekitar 9.000, ditambah juga dari pemerintah totalnya sampai 11.000 lah sudah tong komposter. Dan kebetulan juga produknya dari pasar kami di Badung Pak, di Sibang yang sudah punya produksi tong komposter, termasuk juga atau pemeliharaan dan sekaligus mengoptimalkan operasional TPS 3R. Jadi kita saya lihat juga ada beberapa usulan dari desa-desa Pak Gubernur sekarang mohon dan dalam bentuk BKK untuk mendorong terbangunnya atau operasionalnya TPS 3R di masing-masing desa kelurahan. Saya prinsip pasti akan support teman-teman Bapak Perbekal dan Lurah terkait dengan penanganan sampah di masing-masing wilayah ini. Yang kedua, skema jangka menengah. Kalau skema jangka menengah adalah tentu kerjasama pengolahan sampah menjadi energi listrik krusial yang direncanakan groundbreaking pada awal bulan Juni 2026. Saya kira saya dengan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota sudah melakukan kerjasama, dan kita kebetulan dapat tugas untuk melakukan pengurukan terhadap rencana tempat daripada pembangunan Israel nantinya, yang mudah-mudahan nanti akan bisa mulai groundbreaking Juli, yang direncanakan akan selesai di akhir tahun 2027 dan dioperasionalkan per awal 2028. Dan sekaligus juga kita akan membangun TPS 3R di wilayah kelurahan desa yang belum memiliki TPS 3R. Nah, apabila 33.000 lebih usaha mereka ini bergerak bersama, 33.000 lebih bergerak bersama, maka saya yakin Badung akan menjadi contoh nasional bahkan internasional dalam pengelolaan sampah yang berbasis sumber. Pariwisata yang bersih bukan pilihan, tetapi satu keniscayaan dan keharusan. Oleh karena itulah, maka inilah tanggung jawab kita bersama. Melalui koordinasi dan evaluasi hari ini, kami berharap lahir komitmen nyata dan langkah konkret yang langsung diimplementasikan oleh semua pelaku usaha di sektor pariwisata. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Badung ini, kami mohon berkenan Bapak Direktur dan Bapak Gubernur Bali untuk memberikan arahan kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya pelaku usaha pada sektor horeca di Kabupaten Badung. Kalau dari Gakum itu kaitannya dengan penegakan hukum. Jadi itu sesi terakhir untuk memantapkan apa yang sudah disampaikan sangat lengkap tadi oleh Pak Bupati Badung. Dan sekarang saya hanya memberi penegasan berkaitan dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Bupati Badung dan bagaimana kita secara bersama-sama menjalankan tugas mulia ini, terutama di sektor pariwisata. Yang saya hormati Pak Deputi Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, diwakili Pak Direktur, tepuk tangan untuk beliau. Pak Bupati dan Pak Wakil, Ketua DPRD, Bapak Sekda, Forkopimda, dan seluruh jajaran Pemda Badung, dan terutama sekali yang saya hormati adalah para pelaku usaha hotel dan restoran yang tadi saya dengar itu katanya mencapai 700 orang
coba berdiri semua. Para pelaku usaha, hotel usaha coba berdiri semua. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Kalau lihat jumlahnya ini di kiri, di tengah, dan di kanan nggak nyampe 700 ini. Terima kasih yang sudah hadir. Duduk kembali. Yang sudah hadir ini saya nilai punya komitmen untuk mengelola sampah di unit usahanya sendiri. Paling kita punya niat dulu. Kalau niat saja nggak ada, apa yang akan menjadi landasan untuk bergerak? Sebaliknya, yang tidak datang, kita harus ragukan komitmennya. Karena tadi data yang ditampilkan oleh Pak Bupati Badung itu mencapai 33.000 usaha di sektor pariwisata yang ada di Badung. Berarti ini cukup besar. Dan tadi sudah ditayangkan oleh Pak Bupati dalam datanya itu sekitar 41% sampah itu bersumber dari sektor pariwisata, yaitu hotel dan restoran maupun juga unit usaha lainnya. Ini yang besar. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi ditayangkan dan dipaparkan oleh Pak Bupati Badung itu sudah sangat lengkap. Peta masalahnya, sumber masalahnya, pola yang akan diterapkan, jangka pendeknya, jangka menengahnya, sampai ke jangka panjang. Sudah sangat lengkap. Tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung dan Pak Wakil Bupati Badung. Saya juga telah memantau dengan sangat ketat mengenai pengelolaan sampah secara khusus yang dipimpin oleh Bapak Bupati Badung beserta jajaran, terutama di wilayah Kabupaten Badung. Di desa-desa saya ikutin, kemudian juga di komunitas saya ikutin. Ada kemajuan yang sangat signifikan sejak diberlakukan pengendalian sangat ketat berkaitan dengan proses penutupan TPA SU. Ini adalah satu prestasi yang harus kita jaga dan harus ditingkatkan terus. Karena Badung yang bersih ini, Badung apalagi, itu merupakan kebutuhan lingkungan kita agar kita hidup dengan sehat, dan terutama sekali buat Kabupaten Badung, karena Badung ini merupakan destinasi wisata utama dunia di Bali yang lokus terbesarnya adalah di Kabupaten Badung. Unit usaha tadi ada 33.000. Pajak hotel restoran di Kabupaten Badung cukup tinggi, terbesar di Bali. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, Badung ini harus sukses dalam menangani sampah. Besok di Denpasar, minggu depan seluruh bupati wali kota akan sekumpulkan menegaskan sesuai arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, open dumping harus segera diakhiri. Jangan lagi seperti terjadi TPA SU, terlalu asik, sampah ditumpuk, diangkut, buang, tumpuk, angkut, buang, terlalu asik. Sejak tahun 1984 TPA SU itu menjadi tempat pembuangan sampah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Yang dimulai saat itu adalah Badung dan Denpasar masih merupakan satu kesatuan pemerintahan.
belum terpisah. Jadi sudah 42 tahun TPSU ini. Dulu sepi, sekarang di wilayah itu adalah menjadi pusat-pusat industri dan juga fasilitas pariwisata yang harus dijaga ekosistemnya. Oleh karena itu, TPSU ini merupakan kebutuhan yang harus segera ditutup. Selain karena sudah overload, sudah penuh, udah nggak bisa lagi dipaksakan. Yang kedua, sudah menimbulkan polusi lingkungan terhadap air yang ada di wilayahnya, kemudian juga cemar sampai ke laut. Mangrove ada yang mati dan timbul bau. Di wilayah itu bau bahkan sampai ke sanur. Kan nggak sehat hidup kayak gitu. Apa kita tega terus-terusan buang sampah di situ, lantas orang lain yang akan mendapatkan bau busuk? Kan nggak begitu cara kita berperilaku. Ini harus diakhiri. Kebiasaan yang nyaman harus kita akhiri. Mulai kita berubah perilaku. Sekarang saya udah nggak takut. Dulu kalian berani, sekarang kalian harus berani. Karena Bali yang bersih ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapa-siapa. Sebenarnya ini kita mau kalau sampai Pak Menteri yang turun langsung ke Bali ngurusin sampah. Harusnya kita sendiri, gubernur, bupati, wali kota sebalik mampu mengurusnya. Nggak ada kita sampai mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden yang memberi perhatian pada Bali. Pak Menteri Lingkungan Hidup sangat serius. Saya senang sekali sama beliau. Cuma sekarang ganti menteri. Tapi ganti menterinya ini kawan juga. Mudah-mudahan bisa kita ajak koordinasi dengan lebih bagus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pariwisata kita di Bali ini mau jaga terus ke depan berkelanjutan, salah satu yang menjadi isu utama pariwisata Bali ini adalah Bali masih kotor, banyak sampah. Denpasar 1030 ton per hari, Badung 800 ton per hari lebih. Nah, berkat dorongan dari Bapak Menteri, kebijakan Bapak Menteri dengan tegas, dan saya dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati bekerja untuk menjalankan dengan penuh kesadaran, asumsi situasi mulai membaik, tapi belum mencapai target yang kita harapkan. Karena itu kita harus dorong terus ini, nggak boleh lagi lembek. Sekarang saya ini hari-hari mikirnya sampah. Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelaku usaha hotel, harusnya nggak sampai disuruh, nggak sampai dikerasin, sudah harus ada kesadaran bersama perlunya mengelola sampah secara mandiri di hotel. Nggak perlu sampai dikenain sanksi segala macam. Kan Bapak harus pikir, pariwisata Bali ini citranya itu sangat tergantung dari isu lingkungan. Tingkat hunian hotel di Badung ini 70-80% sekarang. Berarti usaha hotel restoran di Badung ini sehat, bagus. Kalau ini tidak kita jaga ke depan, pariwisata ini tidak kita jaga ke depan, maka daya saing pariwisata ini akan merosot dia. Selain tadi isu macet, sampah, air bersih, wisatawan asing nakal, kita selesaikan satu-satu. Macet udah, kita udah punya produk untuk mengatasi. Sekarang kita harus ngurus serius sampah. Ngurus sampah ini lebih susah daripada ngurus infrastruktur.
Kalau infrastruktur macet, asal ada uang punya skema bisa. Kalau sampah menyangkut banyak orang, rumah tangga, komunitas, hotel, saya dibully terus, tapi enak juga dibully buat latihan mental. Latihan mental, kalau dibully latihan mental. Kalau dipuji-puji terus itu mah biasa aja. Tapi kalau dibully-bully, waduh, ini buat latihan mental. Tapi buat saya adalah urusan sampah ini makin cepat selesai, makin bagus. Apalagi yang 41% dari hotel ini itu harus bisa, nggak harus bisa. Makanya saya mengajak Pak Deputi Gakum supaya nanti dijelaskan apa konsekuensinya kalau tidak tertib di dalam menangani sampah. Mantan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Bali Pak Made TJ tersangka. Karena beliaunya tersangka, maka saya juga ngomong sama Pak Bupati Badung, Bapak kalau nggak serius ngurus sampah, nanti Bapak tersangka juga. Kadisnya tersangka juga. Maka Ibu Kadis itu, Ibu kalau nggak kerja serius tersangka nanti Ibu mau tersangka. Aduh, takut. Dan Denpasar juga Pak Bosnya, Bapak kalau nggak serius tersangka juga Pak. Nanti unit usaha ini kalau mau beres jadi tersangka juga. Makanya harus kerja semua supaya fasilitas kali ini kondusif ke depan. Jadi jangan hanya nikmat itu aja, harus berubah pola. Sekarang karena saya rajin ngurusin sampah, sekian persen hari itu ngurusin sampah, jadi muncul pikiran yang lebih positif. Rupanya sampah ini harus didekati, jangan dia dijauhi, apalagi dia dimusuhin, harus diajak berteman dia, supaya kita mendekat, mau kita ngurusin tangan kotor, pilah dia segala macam, deketin dia, disayang dia, diurusin dia, kayak ngurus bayi, urusin dia, dipilah, dibawa lagi, ada pemilahannya, ada tempatnya, gitu dia. Tadi kan contoh yang lalu ada itu. Maka hotel ini wajib hukumnya bukan lagi CSR sumbernya, nganggarin sendiri untuk ngurusin sampah di masing-masing hotel dan restoran dan CSR, anggaran di hotelnya. Ini saya ngajak ahli dari UNUD, Pak Gede Swarte, Pak Gede Pak. Ini yang akan saya tugaskan untuk melakukan pendampingan pengelolaan sampah di hotel, karena beliau banyak mendampingi hotel. Pak Bupati gunakan beliau, gratis nggak bayar. Itu kerja lingkungannya gitu. Kemudian ada fasilitas banyak. Kalau hanya untuk ngurusin sampah di hotel yang jumlahnya sekian, katakanlah sekian ton, kan mungkin ada yang ribuan, ada yang 1 ton, ada yang berapa, 5 ton, 10 ton, alatnya ada semua, BRIN ada, UNUD ada, ITB ada, yang tadi dipamer-pamerin ada. Saya nggak mempromosikan yang mana, silakan pilih. Yang penting dia mendapat sertifikat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini harus selesai. TPSUM mulai 1 April sampai 31 Juli hanya sampah residu. Setelah 31 Juli 1 Agustus mulai nggak boleh lagi bawa sampah ke situ. Saya minta Pak Bupati pastikan akhir Juli 31 Juli itu terakhir untuk bawa sampah ke TPA SUM. Karena itu para pelaku hotel, restoran juga harus bisa mengolah sampah sendiri. Kalau nggak mampu, join, udah, oke? Ini pilihan, nggak ada cara lain.
Bapak-bapak ini mesti bersyukur nih, saya mau galak terus begini. Kalau enggak, ini akan menjadi ancaman masa depan Bali. Saya udah komit sama Pak Bupati, Pak Wali Kota harus beresin. Minggu depan 1 bulan Bupati sebalik, nggak boleh lagi kau pendamping, selesaikan, kalau nggak tersangka kau. Begitu deh. Ini momentumnya ini. Jadi jangan bilang baik-baik. Kalau saya sih santai, karena nggak akan maju lagi periode ketiga. Aku aja kan. Lo nggak ada sangat berjani, bro. Jangan berkesempatan, supaya kita selesaikan sampah di Bali. Kalau TPS ini bisa kita tutup, udah dari 42 tahun yang lalu, itu menjadi prestasi kita semua. Bukan prestasi gubernur, bupati, wali kota, tapi prestasi kita semua karena kita sadar sesadar-sadarnya bahwa sampah ini kita urus dengan baik. Di rumah tangga, di hulu, laporan terakhir Pak Asisten sama Bu Kadis, mengelola sampah di hulu di rumah tangga pemilahannya sudah mencapai 89%. Dan pasal generasi sedikit 87%. Tepuk tangan untuk warga di Bandung. Rupanya warganya lebih disiplin daripada pelaku usaha hotel restorannya. Karena itulah dikumpulkan hari ini, karena sekarang baru datang hanya kalau benar 700, masih banyak sekali yang belum. Jadi Pak Bupati lanjut lagi, minggu depan bikin lagi sampai habis itu. Bapak gunakan kesempatan sekarang ini, mumpung momentumnya dapat. Ini udah ada restu alam soalnya. Udah restu alam tuh enak. Yakin dia berhasil. Yakin berhasil. Tinggal kita kenceng aja udah, sama-sama. Tapi harus semuanya tertib, tanggung jawab itu. Itulah sebabnya pada hari ini kita kumpul untuk kepentingan bersama, demi Bali yang bersih, demi citra pariwisata yang secara berkelanjutan kita jaga, supaya kehadiran Kabupaten Bandung yang 7 triliun itu berapa ya Pak Bupati? PHR buat sampai 7 triliun. 7 triliun. Kalau nggak dijaga ini Pak, merosot ya Pak, merosot ya. Jadi kita harus kerja sekarang gitu. Tapi bukan soal pariwisata saja, sebenarnya lingkungan hidup yang sehat yang kita butuhkan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti begitu selesai acara hari ini, pulang mulai rencanakan, kita akan melakukan pengawasan secara ketat ke semua pelaku usaha hotel dan restoran. Kita sudah melatih para tenaga pengawas lingkungan yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita akan sebar untuk memantau hotel restoran di Bali ini semua yang tertib atau tidak tertib di dalam mengelola sampah secara mandiri di hotel masing-masing, supaya ada progres dalam beberapa bulan ke depan ini berjalan, memastikan bahwa di akhir tahun semuanya sudah harus selesai. Kalau ke TPSU 1 Agustus tutup, tapi untuk seluruhnya di Bandung ini sudah harus beres di luar daripada TPA Sum. Pak Bupati ya, Pak Wakil, tolong kerja serius. Pak Segar, Pak Asisten, Bu Kadis, ini perempuan gadisnya, Ibu mesti gini Bu. Jadi agak gitu. Ibu sih soalnya gitu. Kalau Pak ini duduk gitu enak saya enak marahnya gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena Pak Bupati tadi udah lengkap sekali, tinggal menjalani. Tolong Pak Bupati, Pak Asisten, Bu Kadis, jalankan yang tadi itu. Jadi sudah luar biasa konsepnya, saya sangat mendukung. Kalau itu berjalan, saya yakin 1 Agustus
Badung tidak lagi bawa sampah ke TPA Sulu. Badung dulu. Badung ini lebih ringan daripada Denpasar. Dan secara organisasi kulturnya juga saya merasa jauh lebih mudah melakukan konsolidasi di sini. Hasilnya juga kelihatan. 89% sudah memilah. Artinya apa? Kalau sudah ada niat, dia jalan. Ada hasil. Cuman jangan sampai anget-anget tai ayam. Karena itu jalan terus sampai ini menjadi disiplin hidup. Di negara-negara maju yang mampu mengolah sampah, semuanya diawali dengan kebijakan yang keras, tegas, berani. Om Swastiastu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Bali, yang kami hormati Bapak Bupati Badung, Bapak Wakil Bupati Badung, Forkopimda, para pimpinan eselon 1, eselon 2, lingkup Provinsi Bali maupun Kabupaten Badung. Izinkan kami menyampaikan pesan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Deputi Bidang Penegakan Hukum untuk para pengurus hotel, restoran, dan kafe yang ada di lingkup Bali, khususnya Kabupaten Badung, bahwa kami di Kementerian Lingkungan Hidup selalu memulai dan berbicara mengenai sampah diawali dengan peraturan hukum. Ada 5 peraturan yang sebaiknya Bapak Ibu baca. Saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk membaca kelima peraturan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 81, PP Nomor 27, dan PP Nomor 22. Saya rekomendasikan sekali saja seumur hidup untuk membaca kelima peraturan ini. Mau ngerti atau enggak urusan belakangan, yang penting baca saja. Dan saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk memulai baca dari peraturan nomor 3, yaitu PP Nomor 81 Tahun 2012, karena ini bersinggungan langsung dengan bisnis proses Bapak Ibu di hotel, restoran, dan kafe. Bapak Ibu, berdasarkan data dari Deputi Pengolahan Sampah, Limbah, dan B3, bahwa komposisi sampah yang dihasilkan di Bali itu didominasi dengan sampah organik. Ini sejalan dengan data yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Bapak Bupati menyampaikan bahwa hotel, restoran, dan kafe menyumbangkan 41%. 41%. Dan itu bukan angka yang sedikit. Dan seharusnya angka 41% itu selesai di hotel, restoran, dan kafe. PP 81 itu pada intinya menyampaikan bahwa pengolahan sampah harus selesai di hotel, restoran, dan kafe itu sendiri. Pengolahan sampah tidak hanya tanggung jawab Kabupaten Badung, tidak hanya tanggung jawab Provinsi Bali. Harus selesai di hotel, restoran, dan kafe. Kalau kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan hotel, restoran, dan kafe itu kebanyakan adalah sampah organik yang sebetulnya mudah sekali untuk dikelola, dijadikan kompos, dijadikan makanan magot, dan lain sebagainya. Dan kami, Bapak Ibu semua, sudah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengolahan lingkungan hidup
di Bali itu sebanyak 517 hotel, restoran, dan kafe. Hasilnya 100% hotel, restoran, dan kafe di Bali tidak taat terhadap pengelolaan sampah. Saya ulangi, 100% hotel, restoran, dan kafe di Bali tidak taat terhadap pengelolaan sampah. Khusus untuk Kabupaten Bali, kami sudah melakukan pengawasan pada 401 entitas dan angka ini masih terus bergerak. Terhadap 401 hotel, restoran, dan kafe, kami pasti akan mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Kami tidak akan mengenakan sanksi administrasi teguran tertulis lagi. Kami akan mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Dan beberapa sudah diterima langsung oleh pemilik hotel, restoran, dan kafe di Bali. 401 entitas Horeca yang ada di Bali wajib menindaklanjuti sanksi administrasi tersebut. Di dalam sanksi administrasi sudah disampaikan pelanggarannya apa, rekomendasinya apa, dan berapa hari dia harus menindaklanjuti. Jika tidak ditindaklanjuti, jika dicuekin, jika diabaikan, lalu apa? Ada dua choice, ada dua pilihan yang akan kami tempuh. Bisa kami bekukan perizinannya, atau kami bisa kenakan pasal 114 Undang-Undang 32 tahun 2009 dengan pidana 1 tahun penjara. Kita harus tegas, kita harus berani. Terhadap 401 ini di Kabupaten Badung, dalam waktu dekat Pak Bupati, kami akan lakukan pengawasan penaatan sanksi administrasi tersebut. Jika, sekali lagi, jika kami menemukan Horeca ini tidak taat, maka kami akan lakukan apakah pembekuan izinnya, atau kami pidanakan, atau keduanya. Kami tidak akan mundur dari memperbaiki pengelolaan sampah di Bali ini. Sejengkal pun kami tidak akan mundur, karena sudah jadi perintah yang terhormat Bapak Presiden, dan perintah sudah terucap, kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu semua, di Undang-Undang 32 tahun 2009 ada 3 instrumen penegakan hukum. Yang pertama adalah sanksi administrasi, yang kedua adalah pidana, dan yang ketiga adalah perdata. Di dalam sanksi administrasi itu ada 5 macam. Yang paling rendah adalah teguran tertulis, lalu kedua paksaan pemerintah, yang ketiga denda administrasi, yang keempat pembekuan perizinan, dan yang kelima pencabutan perizinan. Saya mengajak Ibu Kadis LH Kabupaten Badung, Bapak Kadis Provinsi Bali, kita sama-sama melakukan pengawasan. Kami baru selesai 500 Horeca dari target kami 1.300. Kami tentu setelah melatih pengawas Bapak Ibu semua, kami perlu berkolaborasi. Kita lakukan pengawasan terhadap sisanya, dan kita pastikan Horeca ini mematuhi aturan dalam pengelolaan sampah. Saya sarankan nanti sanksi administrasi yang diterbitkan bukan dalam bentuk teguran tertulis, tapi paksaan pemerintah, karena itu lebih powerful. Karena setelah paksaan pemerintah terbit dan tidak ditindaklanjuti,
maka akan dilakukan pemberatan maupun pengenaan hukum pidana. Kalau teguran tertulis tidak bisa seperti itu. Jadi Bu Kadis, Pak Kadis harus berani Pak Ibu mengenakan sanksi administrasi ini. Pengawas Bapak Ibu semua sudah kami latih dan sedang kami latih, dan praktek langsung di lapangan. Jadi tidak ada lagi keraguan buat kami untuk mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Baik, dari 401 entitas Horeca yang ada di Kabupaten Bandung, saya akan pastikan bahwa mereka dapat mengelola sampahnya sendiri. Tapi ketika keputusan sanksi administrasi diserahkan, kami akan awali dengan pengawasan dalam waktu dekat. Karena di dalam sanksi administrasi itu, setiap Horeca tidak lebih dari 3 bulan saja untuk membenahinya. Ketika pengawasan keputusan sanksi administrasi itu tidak ditaati, kami akan terbitkan surat peringatan. Jika surat peringatan itu masih dicuekin, kita akan hentikan surat penghentian sanksi administrasi, dan 401 entitas tersebut kami akan ancam dengan pasal 114. Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah tanda tangan MOU dengan Bapak Kapolri. Bapak Deputi Gakum sudah tanda tangan perjanjian kerjasama dengan Bapak Kabar Eskrim. Salah satu ruang lingkupnya adalah pengelolaan sampah ini. Jadi saya mohon sekali lagi bagi para pengurus hotel, restoran, kafe untuk segera berbenah diri, segera menindaklanjuti sanksi administrasi kami, dan segera menyelesaikan sampahnya di hotel, restoran, kafe yang ada, yang Bapak Ibu kelola sendiri. Kesimpulannya adalah pidana tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba kami kenakan. Itu bertahap Bapak Ibu semua. Konstruksi hukum pidana mengenai pengelolaan sampah itu berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2008, kami juntukan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009. Di dalam Undang-Undang 18 disebutkan bahwa sampah itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah, bahkan perorangan. Artinya Bapak Ibu pengelola hotel, restoran, dan kafe bertanggung jawab terhadap sampahnya. Pasal 40, pasal 41 di Undang-Undang 18, jika pengelolaan sampah menjadi perbuatan melawan hukum ketika dia tidak sesuai dengan SPK, tidak melakukan pengelolaan, tidak ada regulasi, tidak optimal dalam anggarannya. Bapak Ibu semua, saya ingin pengelolaan di hulu, yaitu di hotel, restoran, dan kafe, betul-betul dikuatkan. Itu untuk pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan serta pengolahan. Dan tolong dipastikan, ketika Bapak Ibu pengelola hotel, restoran, dan kafe tanda tangan dengan pihak ketiga, pastikan, sekali lagi pastikan, pihak ketiga tersebut adalah pihak yang kompeten. Pihak ketiga tersebut tidak hanya masalah transporter saja, mengangkut sampah lalu dia buang juga ke TPA. Tetapi itu adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu sebagai pengelola hotel, restoran, dan kafe. Baik, berikutnya. Di dalam Undang-Undang 18, lalu di dalam PP 81, pengelola sampah itu ada 3. Orang perseorangan, kelompok orang,
dan badan hukum. Bapak Ibu sebagai pengelola, pemilik Horeca itu berada di dalam kelompok orang perseorangan atau kelompok orang. Jadi Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap sampah. Tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu membayar pajak retribusi daerah lalu angkat tangan, bukan masalah saya sampah. Tidak bisa berkata seperti itu. Ketika pengelolaan sampah buruk, maka yang akan timbul adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ketika hal itu terjadi, saya bisa menduga bahwa sektor pariwisata kita akan terganggu, Pak Ibu semua. Jangan sampai hal itu terjadi di Bali ini. Kami sayang Bali. Kami ingin Bali sebagai wajah negara Indonesia ini adalah daerah yang bersih, yang mampu mengelola sampah. Dan saya sekali lagi meminta para pengurus Horeca untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya, terhadap sampah yang dihasilkan. Di dalam pasal 40, pasal 41, Undang-Undang 18 itu disampaikan pengelola sampah, ini pasal 40, pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja. Kalau 41, pasal 41 bedanya adalah karena kealpaannya itu bisa menjadi dasar kami untuk mengenakan sanksi pidana. Dan saya tidak ingin terjadi terhadap 401 entitas Horeca yang sudah kami awasi. Saya berdoa yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua bisa mengelola sampah ini dengan baik. Betapa sibuknya nanti pengawas kami, betapa sibuknya penyidik kami kalau harus melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap 401 entitas. Dan angka itu masih terus bergerak. Karena hari ini pun pengawas kami bersama pengawas Kabupaten Badung dan Provinsi Bali masih terus bergerak melakukan pengawasan. Baik, saya juga akan menyampaikan beberapa pasal di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009. Pasal yang selalu menjadi favoritnya para penyidik kami. Pasal 98. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu, maka dia akan dikenakan pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun. Dendanya minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Kalau pasal 99, bedanya adalah karena kelalaian, maka dia kena pidana 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Denda minimal 1 miliar dan maksimal 3 miliar. Kalau Bapak Ibu melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin, di pasal 104 Undang-Undang 32 dikenakan pidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar. Dan pasal 114, pasal yang paling mudah untuk kami kenakan. Kalau Bapak Ibu pemilik Horeca tidak menindaklanjuti sanksi administrasi paksaan pemerintah yang kami kenakan, maka akan ada pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Sekali lagi, saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu pemilik entitas Horeca betul-betul serius dalam mengelola sampah ini. Kasihan Bapak Ibu, kasihanilah Kepala Dinas LH Kabupaten Badung, kasihanilah Kepala Dinas LH Provinsi Bali. Kalau kinerja pengelolaan sampah Bapak Ibu masih rendah, kalau angka 100% tidak taat ini masih tidak berdomain juga, saya tetap bingung kalau seperti ini. Di dalam aturan Bapak Ibu semua,
sampah yang boleh masuk TPA itu hanya 10%. 10% saja, dan itu pun residu. Contohnya apa? Pampers, untuk rokok, pecahan kaca beli, itu residu. Yang kayak begitu-begitu saja yang boleh masuk TPA. Tapi kalau batang kayu, tapi kalau misalnya plastik, itu harusnya masih bisa dikelola oleh pemilik HoReCa. Dan saya sekali lagi mohon kerjasamanya dari para pemilik HoReCa untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Arah kebijakan penegakan hukum pengelolaan sampah sudah digariskan oleh yang terhormat Bapak Deputi Galuh. Kami tidak akan kendor untuk melakukan pengawasan ketaatan dari sektor pariwisata. Kami tidak akan mundur. Dan kami akan pastikan semua sektor pariwisata mengelola sampahnya dari sumber. Dan kami akan hentikan praktek open dumping. Per 1 Agustus 2026, Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah menargetkan seluruh TPA di Indonesia tidak lagi melakukan praktek open dumping. Seluruh TPA di Indonesia ditargetkan per 1 Agustus 2026 tidak lagi melakukan praktek open dumping. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Kolaborasi kami di Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bapak Ibu di Provinsi Bali dan Kabupaten Bandung, serta kolaborasi kami dengan para pemilik perizinan usaha di sektor pariwisata. Baik, Bapak Ibu semua, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah kami akan tegas dan kami akan berani untuk menegakkan hukum mengenai pengelolaan sampah, terutama di Provinsi Bali, karena ini sudah perintah dari yang terhormat Bapak Presiden. Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Bali maupun Kabupaten Bandung dan seluruh kabupaten kota di Bali. Saya juga akan pastikan bahwa kami akan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda, dan saya minta kerjasamanya dari seluruh pemilik hotel, restoran, dan kafe untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah selesai di tempat Bapak Ibu semua. Jangan ada lagi yang masuk ke TPA selain residu. Dan angkanya sudah dipatok tidak boleh lebih dari 10%. Per 1 Agustus tidak ada lagi praktek open dumping. Dan saya berdoa yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Dan dalam waktu dekat kami akan melakukan pengawasan terhadap penaatan sanksi administrasi yang sudah kami berikan. Dan kami akan pastikan supaya kami bisa memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan kami bahwa seluruh pemilik hotel, restoran, dan kafe di Bali sudah melakukan pengelolaan sampah dengan baik 100% terkelola. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.